Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini Kamis 11 Mei jam setengah 6 sore kita akan kulik saham CLEO. CLEO. Kenapa kita kulik saham ini? Karena ada tanda menarik di saham itu. Apakah itu? Mari kita kulik lebih lanjut saham CLEO-nya ini teman-teman. Teman-teman, saham CLEO ini kalau kita perhatikan sejak Januari kemarin dia menunjukkan tanda ada bullish divergen. Apa itu divergen? Teman-teman bisa kulik di channel ini tentang penjelasan apa itu divergen. Jadi divergen itu adalah adanya ketidaksesuaian antara pergerakan harga dengan pergerakan MACD. Nah, di Clio ini muncul sejak tanggal, ini kalau kita perhatikan teman-teman, ini sejak awal Januari, ini ada ketidaksesuaian. Kenapa? Karena saat awal Januari harganya turun teman-teman. Nah ini perhatikan, harganya turun. Gitu kan? Tetapi menariknya, selama dia turun ini, MACD-nya naik teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari tanggal 30 Januari, maaf 30 Desember ini, MACD-nya itu ada di angka minus 28,19. Nah ini teman-teman. Kemudian harganya turun, gitu kan. Tetapi saat harga turun ini contoh sampai tanggal 14 April, harganya dari sebelumnya itu di closingnya 550-an, gitu kan. Saat harga turun ke harga 470-an, gitu kan. Itu MACD-nya justru naik ke angka 1,7. Ya kan? Jadi harganya turun, gitu kan. Tetapi emosinya naik. Nah, ini menarik. Kalau kita ikutin Cleo sudah lama, harusnya kita paham bahwa sinyal belinya itu saat gitu kan garis MACD itu motong angka 0. Jadi kalau beli itu harusnya itu ada di akhir Maret kemarin, teman-teman. Nah, di sekitar sini. Wah, sekarang kan udah telat. Apakah masih bisa beli gitu kan? Nah, sekarang mari kita kulik lebih lanjut teman-teman. Yuk kita perhatikan doanya dulu yang pertama. Kita pisah menjadi beberapa fase. Ini saat turun sideways ini, kemudian dia saat naik ini dari tanggal 17 April, kemudian dia saat sideways turun ini dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 14 April. Nanti ke belakangnya teman-teman bisa cek sendiri teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan doanya dari tanggal 5 saat dia sideways itu, maka dia saat turun ini ada akumulasi kecil gitu kan. Dan top sellernya itu adalah retail YPPD, sementara yang belanja AK YJDR. Kemudian kalau kita perhatikan asingnya teman-teman, asingnya ini ada akumulasi sangat gede karena jualan hanya 2.000, belanja 78.000. Maka kalau kita tulis teman-teman, saat turun ini all-nya ada akumulasi, ini asingnya juga akumulasi. Nah ini teman-teman, ini ada akumulasi. Kemudian saat naik dari tanggal 17 sampai tanggal 4, saat naik ini juga ada akumulasi, gitu kan? Ada akumulasi. Kemudian asingnya kalau kita perhatikan, asingnya juga ada akumulasi karena jualan 44.000, belanja 83.000 teman-teman. Maka kalau kita tulis ini juga all-nya akumulasi, asingnya juga akumulasi. Oke, selanjutnya saat sideways ini dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 14 April. Kalau kita cek, nah ini juga ada akumulasi gitu kan. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ini harus hati-hati karena ternyata ada dua sekuritas yang saling tektok antara AZ dan FZ. Ini tampak sekali bahwa jumlah volume belanjaan dan jualan itu dari top buyer ke nomor 2 itu sangat jomplang. Nah, ini bisa dikatakan bahwa bisa diasumsikan bahwa saham ini sebenarnya sedang dikerjakan. Nah, ini ada akumulasi teman-teman. Kalau asetnya kita cek, asetnya pun juga ada akumulasi karena belanja 68.000, jualan 37.000. Jadi kalau kita tulis all-nya akumulasi, asingnya pun akumulasi. Nah, dari tiga kota ini aja maka ini sudah menarik teman-teman. Sekarang kita tinggal tentukan apakah ini masih layak dikejar karena udah telat nih gitu kan, karena kalau tadi kita ngikutin MACD harusnya belinya itu ada di sekitar akhir bulan April kemarin, maaf akhir Maret kemarin gitu kan, udah sebulan lebih nih gitu kan. Nah, sebelum saya bahas teknikal analisa dari Clio ini,
saya ingin sampaikan, bagi teman-teman yang baru belajar saham atau sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, khususnya bagi yang pemula, saya ingin sampaikan bahwa Profita itu memiliki kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one on one, satu peserta, satu mentor. Dan ada garansi uang kembali 100%. Materinya pun lengkap, mulai dari definisi saham, sampai nanti ada manajemen cut loss. Dan materinya itu disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh siapa saja, awam sekalipun. Menarik bukan? Kalau teman-teman tertarik, silakan hubungi 0823 789 5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekarang mari kita kulik saham Clio-nya ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan MA-nya, pergerakan MA-nya, maka saat ini MA-nya sedang menggumpal. Ada MA20, MA200, ada SL20, ini sudah menggumpal, jadi satu di sini. Dan MA20 ini sudah memotong MA200 gitu kan, sedang mencoba MA120. Maka menurut teman-teman ini bisa jadi sinyal beli gitu kan, kalau nanti misalkan MA20 mampu memotong MA120. Ini bisa seperti itu, teman-teman. Atau bagi teman-teman yang agresif, itu misalkan sekarang mau nyicil dulu nih, mau beli dulu nih, ya boleh. Kita perhatikan support resistennya. Supportnya, support terdekat menurut saya ada di 525. Nah ini teman-teman, 525 di sini, gitu kan. Kemudian atau di 500, karena ini round number-nya 500, gitu kan. Atau support terjauhnya ada di 470-an. Sementara resistennya atau target terdekatnya itu ada di 620-an. Target terjauhnya ya jelas ada di sini, cuman ini terlalu jauh. Pelan-pelan dulu deh, gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang agresif, teman-teman bisa mulai belanja nih, karena stokastik saat ini ada di angka 66. Sudah masuk kategori mahal, tapi belum mahal banget, gitu kan. Masih mahal, tapi belum mahal banget. Bagi teman-teman bisa juga nanti mulai antri-antri di sekitar sini, gitu kan. Karena siapa tahu ini masih ngikutin sideway dulu, mungkin istirahat dulu karena habis naik tinggi, gitu kan. Karena pola yang sebelum-sebelumnya pun sama, teman-teman. Habis naik tinggi, dia istirahat dulu. Naik tinggi, dia istirahat dulu, gitu kan. Ini naik tinggi pun juga mungkin istirahat dulu. Nah, perhatikan pola-pola seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan ACE-nya, maka sudah tidak ada sinyal beli di ACE karena udah telat, gitu kan. Kecuali nanti kita tunggu dia turun dulu di area MA13, baru nanti kita pertimbangkan untuk beli. Sementara kalau kita perhatikan Bollinger Band-nya, maka bagi teman-teman yang sudah punya, ini belum ada sinyal jual, teman-teman. Karena dia masih lepas Bollinger-nya, masih baru sekali yang warna merah, gitu kan. Dan ini belum ada sinyal beli dari Bollinger, dan itu sudah telat. Harusnya kalau pakai Bollinger Band, itu belanjanya itu di tanggal 28 April, karena saat itu Bollinger-nya mulai buka dan candle nyentuh Bollinger atas. Nah, jadi itu teman-teman, kuliah saham Clio ini kalau teman-teman agresif bisa mulai belanja, kalau teman-teman sabar bisa kita berharap pola-pola yang ada di bulan Februari dan di bulan Maret ini terulang, dari habis naik, kemudian dia istirahat, habis naik istirahat, siapa tahu ini juga habis naik istirahat, kita tidak tahu. Karena mau seperti apa, itulah pentingnya kita melakukan money management dan psikologis trading di sini. Demikian teman-teman, kuliah saham Clio ini jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini, karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Ini adalah contoh analisa saham secara sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.